Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu Dr. Hasnawati SSI MSc dan teman-teman yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun materi yang akan kami bawakan ialah identifikasi mikroskopik. Anggota kelompok yang pertama Rifki Fadila Ramadan, saya sendiri, dan Siti Nurhayani. Misi, pemeriksaan mikroskopik merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan mikroskop dengan derajat yang sudah disesuaikan. Pemeriksaan mikroskopik meliputi pemeriksaan irisan atau serbuk dan pemeriksaan sel fragmen pengenal tanaman. Uji mikroskopik berbentuk mengetahui keberadaan suatu sampel dengan cara mengenal fragmen yang dimilikinya. Metode uji mikroskopik dilakukan terhadap serbuk simplicia dengan cara meletakkan serbuk di atas objek gelas, kemudian ditetesi kloral hidrat, kemudian ditutup dengan cover gelas, lalu diamati fragmen pengenal secara umum yang dilakukan melalui pengamatan di bawah mikroskop. Penambahan kloral hidrat bertujuan untuk menghilangkan kandungan sel seperti amilum dan protein, sehingga sel-sel lain dapat terlihat jelas di bawah mikroskop. Fiksasi dilakukan agar kloral hidrat menguap karena pemanasan, sehingga simplicia dapat menempel sempurna pada kaca objek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhayani dengan NIM O1A1222167. Langsung saja, fragmen pengenal merupakan karakteristik dari serbuk tanaman obat yang umumnya meliputi rambut penutup, stomata, dan trakea. Stomata diklasifikasikan atas beberapa, yaitu menurut arah pergerakan jaringan sel penjaga terhadap permukaan epidermis, yaitu yang pertama, stomata yang bergerak ke arah kanan dan ke kiri atau ke samping. Yang kedua, stomata yang bergerak ke arah atas dan bawah. Tapi sel penjaga tidak bergerak sama sekali, seperti cerobong yang selalu terbuka. 2. Menurut letak sel penjaga, yaitu 1. Anomositik atau Ranunculaceae merupakan tipe stomata yang sel penjaganya langsung dikelilingi oleh epidermis dan tidak memiliki sel tetangga atau sel tambahan. Yang kedua, anisositik atau Cruciferae merupakan tipe stomata yang sel penjaganya dikelilingi oleh 3-4 sel tetangga. Terdapat satu sel yang lebih kecil dari sel yang lain. 3. Diasitik atau Caryophyllaceae merupakan tipe stomata yang sel penjaganya dikelilingi oleh 2 sel tetangga dan letaknya memotong stomata. Keempat, parasitik atau Rubiaceae merupakan tipe stomata yang sel penjaganya dikelilingi 2 sel tetangga yang letaknya sejajar dengan sumbu memanjang. Yang kelima, actinositik, varian dari tipe stomata actinositik, yaitu di mana stomata memiliki sel-sel tetangga yang rata dan mengelilingi stomata secara melingkar. Yang terakhir, bidiasitik, varian dari tipe stomata diasitik, yaitu stomata yang sel tetangganya dikelilingi oleh 2 sel epidermis. Menurut asal terbentuk sel penjaga dan sel tetangga terbagi menjadi 1 mesogen, yaitu sel penjaga dan sel tetangga berasal dari satu sel induk. Yang kedua, perigen, yaitu sel penjaga dan sel tetangga tidak berasal dari satu sel induk. Yang terakhir, mesoperigen, yaitu sel penjaga dan sel tetangga berasal dari beberapa sel induk yang berbeda, tetapi ada satu sel tetangga yang berasal dari induk yang sama dengan sel penjaga. Menurut letak permukaan epidermis, stomata dibagi menjadi 2, yaitu cryptopore atau tersembunyi. Yang kedua, phaneropore atau rata dengan permukaan epidermis. Yang kedua, trakea. Berdasarkan bentuk ketebalan dinding sekunder, trakea terbagi menjadi yang pertama, trakea anular atau anular trakea, yaitu berbentuk cincin atau lingkaran. Yang kedua, trakea spiral atau spiral trakea, yaitu berbentuk spiral. Yang ketiga, trakea menangga atau scalariform trakea, yaitu berbentuk seperti anak tangga. Yang keempat, trakea retikulat atau retikulat trakea, yaitu berbentuk seperti jala. Yang terakhir, trakea berderet pitet atau berderet pitet trakea, yaitu berbentuk seperti nokta. Yang ketiga, trigoma
Ada beberapa jenis trikoma, yaitu yang pertama, rambut penutup, merupakan rambut yang tidak bersekresi, contohnya terdapat pada Begonia sp. Yang kedua, rambut kelenjar, merupakan rambut yang bersekresi dan terdiri atas sel tangkai dan sel kepala yang khusus, contohnya terdapat pada Nicotiana tabacum. Nicotiana tabacum terbentuk atas dua tipe, yaitu yang pertama, tipe Labiatae atau Lamiaceae, terdiri atas satu sel pangkal yang lebar atau satu atau beberapa sel tangkai dan sebaris mendatar sel kelenjar sebanyak 4, 8, 12 atau lebih. Yang kedua, tipe Compositae, terdiri atas satu deret sel tangkai dan dua baris sel kelenjar. Yang ketiga, rambut sisik atau scale hair, contohnya Duriozibetinus. Yang keempat, rambut sengat atau stinging hair, contohnya Urticaceae. Yang terakhir, rambut akar, Trichoblast. Adapun hasil dari uji mikroskopik adalah fragmen pengenal yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tanaman, mencegah pemalsuan simplisia, dan mengetahui kandungan zat dan efek terapi. Adapun referensi yang kami gunakan dapat dilihat sebagai berikut. Baik, itu saja pemaparan materi dari kami. Sekian, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.